Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahidul Munir dari Prodi IKT semester 3. Oke, balik lagi pada channel saya ya. Kali ini saya akan buat video tentang cara membuat logo dan prinsip-prinsipnya. Nah, di sini saya akan buat logo dengan menjelaskan prinsip-prinsipnya juga. Buat logo dengan sederhana. Jadi kita ke sini dulu, tambah, terus kita ke logo. Oke, kita tunggu. Jadi di dalam membuat logo itu prinsipnya itu ada 5. Ada yang prinsip simple, yang biasanya tuh cenderungnya yang simple-simple saja itu, kayak misalkan logo ya logo aja gitu, kayak misalkan kalau nama ya nama aja gitu. Terus ada kedua itu memorable itu prinsip yang mudah diingat. Jadi ketika kita buat logo itu harus mudah diingat sama misalkan sama orang-orang yang mau ngunjungin mau ngunjungin toko kita, misalkan kita toko, kita ada toko nih, atau brand lah, tuh brand clothing. Nah itu ketika kita membuat logo, kita menerapkan prinsip memorable itu, pasti pelanggannya itu akan mengingat terus bahwasanya itu brand atau logo itu mengingatkan saya untuk terus membeli di situ gitu. Contohnya gitu ya. Nah, itu memorable. Nah, ada lagi nomor 3 itu timeless itu yang awet, bertahan lama. Jadi logo itu kalau kita membuatnya dengan menerapkan timeless itu, berarti kita tidak akan mungkin membuat logo lagi, karena logo ini sudah ibaratnya udah awet lah, bertahan lama, nggak mungkin diganti-ganti lagi gitu. Kalau kita menerapkan prinsip timeless itu. Oke, terus yang nomor 5 itu nomor 4-nya itu versatile itu prinsip yang serbaguna. Jadi ketika kita membuat logo ya serbaguna lah, ibaratnya serbaguna, maksudnya bisa di serbaguna itu banyak. Logo kita itu akan menyesuaikan gitu, serbaguna. Jadi misalkan kayak logonya kita itu dipakai sama orang-orang lain, maksudnya ada cabangnya gitu, cabang. Misalnya kita punya brand clothing brand. Nah, logonya itu dipakai sama yang dari cabangnya itu. Jadi ibaratnya gini loh, kita membuat logonya kita itu kayak disebarin gitu, buat ditaruh di sini, ditaruh di situ gitu. Nah itu. Nah, terus appropriate nomor 5 itu appropriate itu kayak yang memiliki tujuan. Logonya itu memiliki tujuan, atau ketika kita membuat logo itu kita menyesuaikannya gitu. Maksudnya misalkan kita buat logo warnanya biru, ya biru semua. Nah itu pasti ada tujuan juga logo itu. Contohnya ya logo mobil itu kan contohnya, ya kayak gitu. Oke, langsung saja ya, kita ke template misalkan yang
yang ini. Nah, terus kita ganti nih tengahnya ini. Tuh, kita tulis. Clothing. Coba. Clothing itu kayak desain-desain baju gitu. Nah, kayak gini nih clothing. Desain-desain kaos maksudnya. Kita pilih yang misalkan yang ini. Oke. Ini kita geser dulu. Ini kita hapus. Terus ini kita ganti warnanya putih. Nah, kayak gini. Terus ini kan menyesuaikan nih. Menyesuaikannya itu kan yang ini hitam. Terus bagian pinggir-pinggirnya tuh hitam. Nah, kalau yang pas desain pas gambar kaosnya ini putih sama namanya itu putih. Jadi supaya nyatu gitu. Nah, ini ganti. Misalkan Jahid clothing. Nah, ini kayak gini. Ini hapus. Nah, ini kan ada lagi nih. Kita harus ubah warna backgroundnya ini. Warna putih. Nah, ini. Nah, oke. Nah, kayak gini. Kita nanti nah ini kayak gini, itu simple ya. Ini saya jelaskan ya. Pertama itu. Nah, yang ini logo ini ya itu simple. Dia masuk ke kriteria prinsip simple itu. Karena simpelnya itu enggak banyak warna gitu. Satu, enggak banyak warna. Terus dari segi pandangannya saja, kalau dipandang itu ya lumayan nyatu lah sama desainnya itu. Nah, terus memorable, ini pasti mudah diingat. Maksudnya ketika kita sudah lengkap ini mendesain logo kayak gini, kalau kita menerapkan memorable, ini pasti akan diingat. Nah, kalau udah kayak gini itu, misalkan logo udah kayak gini pembuatannya, jadi pasti nanti orang yang membelinya itu, oh iya, saya ingat brand yang namanya Jahit Clothing itu, pasti kayak gini. Nanti pasti diingat lah, karena diingatnya itu satu karena logonya kayak gini kan ya, bentuknya pasti itu diingat. Nah, terus timeless.
prinsip timeless ini dia awet, maksudnya ketika saya punya toko nih, toko saya itu namanya itu brand clothing, jahit clothing. Nah, bisanya bener diingat itu, bisanya awet itu karena saya tidak membuat lagi logo-logo yang lain, jadi tetap ya logo yang ini gitu. Nah terus versatile itu kayak prinsip serbaguna. Iya, ini serbaguna aslinya, ini bisa ditaruh di mana-mana logo ini. Kayak contoh, logonya itu dibikin stiker, bisa ditempel di mana-mana gitu. Nah kayak gitu. Nah terus appropriate itu memiliki tujuan atau menyesuaikan warna. Jadi ketika kita membuat logo itu kita menyesuaikan warnanya. Ini sudah sesuai warnanya ini. Ini kan hitam. Nah, kalau hitam berarti nyatanya sama yang putih. Nah gitu. Nah terus juga memiliki tujuan juga logo ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu kita membuat desain logo ini supaya terkenal gitu, dikenal gitu logonya, supaya familiar sama orang-orang yang membeli, sama orang pembeli lah, ibaratnya pembeli yang misalnya membeli pakaian di logo saya, di brand saya gitu, dia lihat logonya kayak gini gitu, oh iya itu. Ini ya tujuannya ya buat nggak apa ya, tujuannya buat familiar aja untuk kalangan para pemuda gitu, para pubersitas untuk logo ini. Oke, mungkin ya video cara membuat logo ini yang sederhana mungkin bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan ada salah atau ya banyaklah kekeliruan, mohon dimaafkan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.